الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Minaul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat curahan karunia yang besar yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Kita masih diparingi sehat walafiat oleh Allah, diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan iman dan Islam, diberikan kesempatan untuk menambah amal soleh atau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk beristighfar, kesempatan untuk mempersiapkan bekal yang lebih banyak untuk nantinya kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kenapa kita diberikan umur panjang oleh Allah ini? Bahan muhasabah, bahan evaluasi kita. Karena kita masih diperkenankan baik oleh Allah. Paling tidak diberi kesempatan untuk bertaubat, diberi kesempatan untuk mempersiapkan bekal yang lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin, kesempatan seperti ini sulit untuk mengatakan, bahkan untuk membuktikan hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Bagaimana mungkin kita bisa lebih baik kalau kita tidak punya evaluasi? Orang cerdas mengevaluasi ekonomi keluarga. Orang cerdas mengekonomi bagaimana peningkatan yang kita lakukan. Tapi orang banyak lupa untuk mengevaluasi amal-amal kita menjadi bekal kita untuk akhirat. Sehingga Nabi memberikan sebuah apresiasi. Bila hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Kalau orang ternyata hari ini sama dengan kemarin, ngono-ngono ae, begitu-begitu saja, seperti air mengalir apa adanya, sama seperti kemarin. Kata Nabi, hal demikian itu maghbunun, termasuk orang-orang yang merugi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Bagaimana orang yang hari ini amalnya lebih buruk dari kemarin?
dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Para jamaah, ketahuilah masa lalu tak akan kembali, kesempatan baik tak akan terulang lagi. Yang ada bagaimana hari ini kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Waktu itu ada 3. Ada yang disebut dengan masa lalu, hari ini, dan esok atau masa depan. Masa lalu sudah lewat, tidak akan kembali. Bersyukurlah bagi orang-orang yang masa lalunya mengambil manfaat yang baik, dijadikan bekal untuk hari esok. Merugilah bahkan terlaknat orang yang masa lalunya mendapatkan kesempatan baik tapi disia-siakan. Maka menghadapi masa lalu, kalau kita sanggup menikmatinya, mempersiapkan dengan bekal, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata masa lalu banyak kita sia-siakan. Banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hari ini itu sulit. Momentumnya sangat pendek, saudara. Kalau kita katakan hari ini sehari, itu pun susah. Yang kita perbuat 1 detik yang lalu, yang kita ucapkan 1 menit yang lalu, itu merupakan bagian dari masa lalu kita. Sedangkan hari ini hari-hari yang sedang kita garap. Ketika kita menikmati tarikan nafas, ketika kita berzikir saat ini, ketika kita menghembuskan nafas, membuang nafas, pada kali yang ketiga hari esok masa depan, belum tentu kita akan mendapatinya esok hari. Kalau Allah punya mau, kita masih diberi hidup hari ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadapi masa depan bagaimana? Ada 2. Yang pertama, menghadapi masa depan itu dengan taubat. Taubat itu taba yatubu taubatan, kembali ke jalan yang benar. Orang yang mengatakan taubat, kembali kepada yang benar, dia punya kesadaran masa lalunya penuh dengan onak dan duri, masa lalunya penuh dengan dunia hitam, masa lalunya penuh dengan ketidaksempurnaan dalam amal. Maka dia taubat kepada Allah. Ya Allah, hari ini masih diberi sehat. Ya Allah, hari ini masih diberikan umur. Ya Allah, hari ini masih diberikan bersyukur. Hari ini aku kembali bertobat untuk menepati janji-janjiku kepadamu. A'udzubika min syarri ma sanatu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Di dalam sayyidul istighfar, ya Allah, aku penuhi janji-janjiku kepadamu. Inilah menatap masa depan dengan taubat di jalan Allah, kembali di jalan Allah, lalu bersabar. Apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita kumpulkan amal, apa yang sudah kita persiapkan, sabar. Hari ini kita sholat, hari ini kita berdoa, meminta kepada Allah. Bukan kita sedang meminta sesuatu yang belum Allah beri. Umumnya orang salah. Saya sudah semalaman tahajud, saya sudah berdoa, salat tahajud, salat duha, mana tak kunjung doaku dikabulkan Allah. Ada orang seperti itu, maka sabar. Konsepsinya adalah kalau dia hari ini sholat, hari ini dia berdoa, bukan sedang menunggu nikmat yang akan diberikan oleh Allah, tapi kita sedang mensyukuri apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita sampai hari ini. Nikmat Allah begitu besar, hari ini jadi sholat. Nikmat Allah begitu banyak, hari ini kita jadi banyak zikirnya kepada Allah. Nikmat Allah begitu sangat besar, kita jadi rajin berdoa sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di pekan pertama bulan Muharram tahun baru Islam 1446 Hijriah. Bulan yang diagungkan Allah,
bulan yang dimuliakan Allah. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Surat At-Taubah ayat 9, surat ke-9 ayat 36. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Muharram dijadikan momentum perhitungan tahun baru Islam. Bulan Muharram terdapat di surat yang sangat fenomenal. Apa itu? Surat At-Taubah. Mengawali perjalanan hidup kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tazlimu anfusakum fala tazlimu fihinna anfusakum. Di bulan Muharram jangan berbuat zalim, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa. Di bulan haram jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa. Kalimatnya fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian di bulan ini berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat. Pertanyaannya, sudahkah itu perbuatan dilakukan? Sudah. Makanya surat At-Taubah, ayo taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seiring dengan ungkapan sahabat Rasulullah yang bernama Safwan bin Uyainah, man asyraqat bidayatuhu faqad asyraqat nihayatuhu. Siapa orang yang di permulaannya bersinar, maka di penghujungnya dia akan bersinar. Siapa orang yang memulainya dengan cara yang baik, di penghujungnya dia akan dalam kondisi baik. Permulaan bersinar, awal yang baik itu apa? Dia adalah hati yang bersih, hati yang bersyukur kepada Allah, hati yang senantiasa ikhlas di dalam melakukan amalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali tahun baru Islam, hijrah qalbiyah, hijrah fikriyah, hijrah badaniyah. Kita melakukan hijrah, hijrah badan kita dari perbuatan maksiat ke perbuatan taubat, hijrah hati kita dari pikiran dan kekotoran-kotoran hati menjadi hati yang bersih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kepada Allah jiwa kita memohon pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umur yang panjang berkah, umur yang senantiasa bertaburkan sebagai sebuah wasilah doa-doa kita, zikir-zikir kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, serta taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim.